Bayangkan, rumahmu sempit, anakmu 8, istrimu cerewet, dan tiba-tiba Abu Nawas nyuruh kamu beli domba, ayam, sampai anak unta buat tinggal bareng kalian di ruang sempit itu. Gila? Ya. Tapi, justru dari kegilaan itulah, sebuah pelajaran hidup luar biasa dimulai. Ini kisah tentang bagaimana ketenangan hati ternyata bukan soal ruang, tapi cara pandang. Yuk, kita mulai ceritanya. Sudah beberapa minggu ini suasana kedai teh terasa hambar. Tak ada tawa lepas, tak ada gelak-geli karena lelucon nyeleneh. Ya Abu Nawas menghilang, seperti lenyap di telan bumi. Ia tak lagi dipanggil raja, dan lebih memilih menyepi, entah karena apa. Sementara itu di suatu siang, saat langit mendung menggantung, seorang laki-laki setengah baya datang tergopoh-gopoh ke kedai. Wajahnya kusut, matanya cekung, dan nafasnya berat seperti habis dikejar utang. Aku butuh Abu Nawas. Aku sudah tak tahan hidup seperti ini. Katanya, salah satu teman Abu Nawas menatapnya dengan prihatin. Kenapa, saudaraku? Ceritakanlah. Siapa tahu kami bisa membantu. Lelaki itu mulai membuka suara. Aku punya rumah kecil, sangat kecil, tapi aku harus tinggal di sana dengan istri dan 8 anakku. Rasanya seperti tinggal di dalam kotak korek api yang diisi petasan aktif. Semua tertawa, tapi lelaki itu serius. Aku tidak bahagia, kami bertengkar terus. Anak-anakku tidak bisa bermain. Rumah sempit ini membuat kami saling menyalahkan. Aku lelah, katanya. Karena tak ada solusi di kedai, mereka menyuruh lelaki itu pergi ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas saat itu sedang khusyuk mengaji. Lelaki itu menunggu. Setelah selesai, ia curhat panjang lebar. Abu Nawas mengangguk-angguk lalu bertanya, "Apakah kau punya domba?" "Belum, tapi aku bisa beli," jawab lelaki itu. "Kalau begitu, belilah seekor domba dan masukkan ke dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Lelaki itu bengong. Tapi karena ini Abu Nawas, ia menuruti tanpa banyak tanya. 3 hari kemudian, lelaki itu datang lagi. "Wahai Abu Nawas, rumahku sekarang seperti kandang, kotor, bising, bau. Dombanya makan bantal anakku." Abu Nawas mengangguk tenang. "Kalau begitu belilah beberapa unggas dan pelihara juga di rumahmu." Lelaki itu hampir pingsan, tapi ia tetap menuruti. Ia pulang, beli ayam, bebek, dan entah burung apa. Rumahnya kini bukan lagi rumah, tapi pasar hewan. Hari kelima, lelaki itu datang dalam kondisi memprihatinkan. Rambutnya acak-acakan, bajunya sobek, dan ada bekas cakaran di pipinya. "Wahai Abu Nawas, aku sudah tidak waras. Anak-anakku tidur berdampingan dengan ayam. Istriku mengancam kabur. Tolong hentikan ini." Abu Nawas tersenyum kalem. "Belilah seekor anak unta." Lelaki itu langsung lemas, tapi tetap dituruti. Ia beli anak unta, dan boom! Rumah itu berubah jadi neraka. Anak-anak nangis, istri ngamuk, domba stres, unggas kabur, unta kentut di ruang tamu. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, jual unta itu." Lelaki itu langsung loncat kegirangan. Beberapa hari kemudian, rumahnya terasa sedikit lega. Lalu Abu Nawas menyuruhnya jual unggas. Wah, makin lapang. Lalu jual domba. Dan akhirnya, tersisa hanya manusia-manusia mungil dan istri yang mulai bisa tersenyum. Abu Nawas datang ke rumah itu, tersenyum dan berkata, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" "Rumahku terasa luas sekali. Kami bahagia." Jawab lelaki itu. Abu Nawas menepuk pundaknya dan berkata, "Ketahuilah bahwa batas sempit dan luas itu bukan pada tembok rumahmu, tapi pada isi pikiranmu. Jika hatimu sempit, lapangan bola pun terasa sesak. Tapi jika hatimu lapang, kandang ayam pun terasa istana." Lelaki itu menunduk, menitikkan air mata. Ia baru sadar. Masalahnya bukan pada ukuran rumah, tapi pada rasa syukur. Abu Nawas melanjutkan, "Doamu mungkin tak dikabulkan Tuhan dengan cara yang kau minta. Tapi bisa jadi, lewat rasa sabar dan pemahaman, itulah bentuk pemberian terbaik." Sahabatku, dalam hidup ini, seringkali kita terlalu sibuk mengeluh atas apa yang sempit, sampai lupa bahwa kita bisa memperluasnya dengan bersyukur. Kalau kamu merasa sesak, coba tanya hatimu, apakah aku benar-benar kekurangan atau cuma lupa bersyukur? Dan
Kalau kamu punya pengalaman unik tentang hidup di ruang sempit, atau pernah merasa enggak cukup padahal sudah banyak, coba tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi, like, subscribe, dan share kisah ini kalau kamu merasa tercerahkan. Karena siapa tahu, di luar sana ada yang butuh Abu Nawas juga. Sampai jumpa di cerita Abu Nawas berikutnya, yang lebih gila, lebih lucu, dan penuh makna.